Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kalimah dalam bahasa Arab ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan harf. Isim, fi'il, dan harf. Apa itu isim dan apa itu fi'il, begitupun harf, sudah dijelaskan definisi masing-masing pada pertemuan sebelumnya. Juga telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa di antara 3 kalimat tersebut yang akan banyak dibahas pada kitab Durusul Lughah jilid yang pertama adalah isim. Kita akan mengenal isim dari berbagai macam sisinya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke muqaddimah yang ketiga, yaitu mengenal isim, macam-macam isim, yaitu isim mu'rab dan isim mabni. Isim jika ditinjau dari perubahan akhirnya, apakah bisa berubah atau tidak, maka isim terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah isim mu'rab, yang kedua adalah isim mabni. Apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab adalah isim yang kondisi akhirnya bisa berubah. Jadi kondisi akhirnya bisa berubah ataupun harokat akhirnya bisa berubah. Sebagaimana contoh dalam lafaz Allah misalnya, ini merupakan isim mu'rab karena kita bisa membacanya dengan berbagai macam cara baca. Kita bisa membacanya dengan mendomahkan akhirnya Allahu, atau memfathahkan akhirnya Allah, ataupun mengkasrahkan akhirnya Allahi. Jadi lafaz Allah adalah sebuah isim yang mu'rab. Artinya dia bisa berubah harokat akhirnya, tidak menetap satu kondisi saja. Jadi Allahu, Allah, Allahi. Nah, apabila isim tersebut bisa berubah, maka isim mu'rab termasuk lafaz Allah ini. Begitupun Muhammadun. Muhammad juga termasuk isim mu'rab karena kita bisa membacanya dengan 3 macam bacaan seperti Muhammadun, Muhammadan, ataupun Muhammadin. Begitupun al-insan juga termasuk isim mu'rab karena kita bisa membacanya dengan membaca al-insanu, al-insana, ataupun al-insani. Ini adalah isim yang pertama, yaitu isim mu'rab, yaitu isim yang kondisi harokat akhirnya bisa berubah. Adapun isim mabni ini merupakan lawan dari isim mu'rab, yaitu isim yang kondisi akhirnya tidak bisa berubah. Jadi satu isim yang memang dia tidak bisa berubah, dia selalu dalam satu kondisi saja. Seperti misalnya lafaz ana yang artinya saya, ini selalu dibaca ana, tidak bisa berubah menjadi anu misalnya, ataupun ani. Dimanapun ia berada, kata ana selalu dibaca ana. Begitupun kaifa yang artinya bagaimana, selalu dalam kondisi fathah di akhirnya. Selalu dibaca kaifu, tidak di kaifi ataupun kaifu. Begitupun alladzi yang nanti akan kita pelajari, ini merupakan isim mausul. Nah, inilah isim mabni, yaitu isim yang memang harokat akhirnya atau kondisi akhirnya tidak bisa berubah. Dia selalu berada dalam satu kondisi. Kalau kita lihat kosakata dalam bahasa Arab, lebih banyak mana mu'rab dan mabni? Tentu yang paling banyak itu adalah mu'rab. Yang paling banyak adalah mu'rab, sedangkan mabni hanya ada beberapa macam isim saja yang nanti akan kita bahas. Isim-isim apa saja yang memiliki hukum bina ataupun dia mabni, nanti akan kita pelajari. Dhamir, isim isyarah, isim istifham, dan yang lainnya yang merupakan isim mabni, dan itu hanya sedikit saja dibandingkan dengan isim mu'rab yang begitu banyak. Ini pengenalan isim yang pertama, yaitu isim ditinjau dari apakah bisa berubah harokat akhirnya atau tidak, maka terbagi menjadi 2, yaitu isim mu'rab dan isim mabni. Mu'rab bisa berubah sedangkan mabni tidak bisa berubah. Dan inilah isim yang inilah 2 istilah inilah yang akan digunakan terus, akan diulang-ulang selama kita mempelajari bahasa Arab. Baik, ini muqaddimah yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam muqaddimah yang keempat, masih berkaitan dengan isim.
Kali ini kita akan mengenal kondisi akhir kata isim. Tadi dijelaskan bahwa ada isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Ada isim yang kondisi akhirnya bisa berubah, yaitu isim mu'rab. Nah, isim mu'rab itu sendiri ada 3 kondisi pada isim. Ada 3 kondisi pada isim, yaitu isim marfu', yang kedua isim mansub, yang ketiga adalah isim majrur. Jadi pada muqaddimah yang keempat ini kita akan mengenal isim ditinjau dari kondisi akhir katanya. Isim marfu adalah isim yang kondisi akhirnya berharokat dhammah. Ya. Jadi isim marfu adalah isim yang harokat akhirnya adalah dhammah, ataupun yang menggantikannya yang nanti akan kita bahas tanda i'rab selain yang asliyah. Seperti lafaz Allah misalnya, ini merupakan isim marfu karena harokat akhir adalah dhammah. Begitupun Muhammadun dan juga al-insanu. Dan inilah istilah yang nanti juga akan sering diulang-ulang selama kita mempelajari bahasa Arab. Maka ketika kita mempelajari misalnya sebuah kata misalnya seperti mubtada harus dibaca marfu, artinya harus diberikan harokat akhir dhammah. Fa'il dibaca marfu, isim yang harus dibaca marfu, artinya adalah isim tersebut wajib dibaca dengan harokat dhammah pada akhirnya. Ini yang pertama, adalah isim marfu, yaitu isim yang kondisi harokatnya adalah kondisi akhir harokatnya adalah dhammah. Yang kedua adalah isim mansub. Apa itu isim mansub? Yaitu isim yang kondisi akhirnya adalah berharokat fathah. Seperti Allah, ya, Muhammadan, al-insana. Ini merupakan contoh isim-isim yang mansub. Artinya adalah harokat akhirnya berharokat fathah. Begitu juga ketika kita mempelajari kaidah-kaidah misalnya seperti maf'ul bih wajib dibaca mansub, artinya adalah harokat akhirnya harus fathah. Isim inna dibaca mansub, artinya harokat akhirnya dibaca fathah. Ini isim yang kedua. Lalu yang ketiga adalah isim majrur, yaitu isim yang kondisi akhirnya adalah berharokat kasrah. Seperti Allahi, ini bukan Allah ini tapi Allahi, Muhammadin, ya, al-insani. Ini merupakan isim-isim contoh isim yang dibaca majrur, artinya harokat akhirnya berharokat kasrah. Nah, inilah pembagian isim ditinjau dari kondisi harokat akhirnya. Ada marfu, ada mansub, ada majrur. Marfu harokat akhirnya adalah dhammah, mansub harokat akhirnya adalah fathah, dan majrur harokat akhirnya adalah kasrah. Dan istilah inilah istilah yang sangat penting yang nanti akan dipelajari dalam ilmu nahwu. Wallahu a'lamu bissawab.